7 penjara. Masa penjajah mengerikan di Indonesia, banyak telan korban. Para penjajah Belanda meninggalkan banyak arsitektur di Indonesia, salah satunya dalam bentuk penjara. Bangunan-bangunan tersebut menjadi saksi bisu dari kekejaman para penjajah. Di dalamnya, para tahanan baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah diperlakukan dengan buruk. Mereka disiksa oleh sipir, dimasukkan dalam ruangan yang sempit dan minim cahaya, serta dibiarkan mati kelaparan. Ingin tahu apa saja penjara peninggalan penjajah yang paling mengerikan di Indonesia? Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Satu penjara bawah tanah Lawang Sewu, Semarang. Salah satu penjara masa penjajah paling terkenal di Indonesia adalah Lawang Sewu. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Bangunan tua ini sebenarnya berfungsi sebagai kantor kereta api. Saat Jepang merebut Indonesia dari Belanda, mereka mengalihfungsikan bangunan ini menjadi penjara bawah tanah. Ada 2 jenis penjara yang paling terkenal di Lawang Sewu, yakni penjara jongkok dan penjara berdiri. Berbentuk seperti bak mandi, penjara jongkok hanya memiliki tinggi 50 cm. Seperti namanya, para tahanan harus jongkok di dalam ruangan sempit itu. Seakan tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher lalu ditutup dengan besi. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1 x 1 meter. Ruangan tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Yang lebih mengerikan lagi, tubuh para tahanan yang mati karena disiksa dan kelaparan dibuang begitu saja di sungai sebelah Lawang Sewu. 2 penjara Museum Fathahillah, Jakarta. Terletak di kota tua Jakarta, Museum Fathahillah menjadi saksi bisu kejamnya para penjajah Belanda. Sementara bagian atasnya digunakan sebagai kantor dan ruangan pengadilan. Bagian bawah tanah museum tersebut adalah penjara. Secara khusus, penjara bawah tanah Museum Fathahillah lebih sering digunakan untuk menahan tokoh-tokoh yang menentang pemerintahan kolonial. Tercatat bahwa ada sejumlah pahlawan yang pernah mendekam di penjara tersebut. Di antaranya adalah Untung Suropati, Cut Nyadin, dan Pangeran Diponegoro. Dalam ruang bawah tanah tersebut ada sekitar 500 orang tahanan. Terlebih lagi, atapnya begitu rendah, siapapun yang masuk harus menunduk. Para tahanan pun berdesak-desakan, dibiarkan mati kelaparan, atau bahkan disiksa hingga mati di dalamnya. 3 penjara Kalisosok, Surabaya. Beralih dari ibu kota, Surabaya juga memiliki peninggalan penjara yang tak kalah mengerikan. Ialah penjara Kalisosok yang berada di daerah Kerambangan, Surabaya. Bangunan tersebut pernah menahan sejumlah tokoh pahlawan seperti Soekarno, W.R. Supratman, dan Hos Cokroaminoto.
Penjara yang dibangun di era kepemimpinan Herman Willem Daendel ini memiliki ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Satu ruangan sempit kapasitas 20 orang dipaksakan untuk memuat 90 orang. Tak hanya itu, penjara Kalisosok juga dijadikan tempat eksekusi tahanan. Namun sayang sekali, bangunan yang seharusnya menjadi cagar budaya tersebut kini tidak terurus dan bahkan beralih fungsi menjadi tempat kos. Empat Lapas Sukamiskin, Bandung, dibangun pada tahun 1918 oleh Wolf Sukemecker. Lapas Sukamiskin ternyata pernah digunakan sebagai penjara di zaman pemerintah kolonial Belanda. Penjara yang memiliki 552 sel tersebut mayoritas dihuni oleh kaum intelektual Indonesia yang dianggap membangkang. Sedangkan sel bawah tanahnya digunakan untuk penjahat yang dianggap berbahaya. Soekarno adalah salah satu orang yang pernah menghuni lapas tersebut. Ia tinggal di sebuah ruangan berukuran 3 kali 2,5 meter. Rambutnya dipotong hingga hampir gundul dan ia pernah dijadikan pekerja kasar di sana. Di sanalah Soekarno membuat beberapa buku seperti Di Bawah Bendera Revolusi, Indonesia Menggugat, dan lain-lainnya. Penjara Benteng Pendem Cilacap. Berikut ada penjara bawah tanah yang terletak di Benteng Pendem Cilacap, Jawa Tengah. Bangunan dengan nama asli Kasbot ini dulunya dijadikan sebagai alat pertahanan Belanda saat menghadapi sekutu dan pemberontakan bangsa Indonesia. Di sekeliling Benteng Pendem terdapat parit yang disebut-sebut diisi oleh buaya. Tujuannya adalah untuk menghalau pekerja rodi dan para tahanan untuk keluar dan mencegah musuh masuk ke dalamnya. Para sipir tahanan di Benteng Pendem pun terkenal tak memiliki ampun. Mereka tak ragu menghabisi nyawa para pekerja rodi yang melawan atau sudah tidak produktif lagi. Nasib yang sama juga dialami oleh para tahanan yang dikurung sel bawah tanah. Jasad-jasad mereka kemudian dibuang ke dalam sumur yang ada di benteng tersebut. 6 Benteng Marburg, Bengkulu. Tak seperti penjara lainnya, Benteng Marburg adalah bangunan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Inggris di Bengkulu. Namun setelah itu, yang banyak menggunakannya adalah pemerintah Belanda. Selain berfungsi sebagai tempat pertahanan, ia juga memiliki penjara di bawah tanahnya. Salah satunya yang khas dari penjara ini adalah salah satu dinding selnya yang berlumur darah. Dulu memang ada salah satu tahanan yang menulisi selnya dengan darah sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Belanda. Tak hanya menuliskan keluh kesahnya, ia juga menggambarkan sebuah arah mata angin di sana. Hingga saat ini tidak ada yang tahu apa arti gambar tersebut. Tujuh, Fort Rotterdam, Makassar. Terakhir ada Fort Rotterdam atau Benteng Rotterdam yang ada di kota Daeng, Makassar. Benteng ini sebenarnya bernama Benteng Jumpandang, buatan kerajaan Gorontalo di tahun 1545
Namun setelah kalah oleh Belanda, Jumpandang diambil alih dan diganti namanya menjadi Wat Rotterdam. Benteng ini berperan sebagai bangunan yang multifungsi di era Belanda. Ia digunakan sebagai pertahanan, menampung rempah-rempah, dan tentunya penjara. Salah satu tokoh nasional yang pernah ditahan di dalam adalah Pangeran Diponegoro. Itulah jumlah penjara yang ditinggal oleh para penjajah di Indonesia. Selain yang disebutkan, masih banyak penjara lain seperti di Benteng Westanburg, Solo, Gedung Merdeka, Bandung, Nusa Kambangan, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai 7 penjara masa penjajahan mengerikan di Indonesia, banyak telan korban. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.